saya Komang Martialiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada Universitas Negeri Malang dengan program studi IPS. Pada video praktik pembelajaran kali ini, saya lakukan secara daring di SMP Negeri 4 Kubu pada materi IPS kelas 9 semester ganjil tentang dampak globalisasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Semoga ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan keselamatan kepada kita semua. Untuk doa, silakan Cynthia. Teman-teman, belum kegiatan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mari. Om Augenatu Masida. Berdoa. Ya, terima kasih ya Cynthia. Anak-anak, apakah semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang tidak hadir ya? Ayo, siapa yang tidak Dela, hadir? Bu. Oh, Dela. Ya, kenapa Dela, Dela, Cynthia? Bu. Ya, kenapa Dela? Sakit. Oh, sakit. Ya, mari anak-anak kita doakan semoga temannya yang sakit cepat sembuh. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Bagi yang belum, nanti silakan isi daftar hadir yang linknya sudah Ibu kirim di WA. Ya. Nah, sebelum kita untuk mulai ke pelajaran, untuk memperlancar proses pembelajaran kita hari ini, Ibu cek dulu kesiapan jaringannya ya. Untuk suara Ibu anak-anak sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu cek. Ya, Ibu cek dari audio kalian. Coba Dwi ya, Dwi Adnyani, coba cek audio dulu. Ya, Dwi Adnyani. Cek audio. Oke, sudah mantap. Coba sekarang Cynthia cek audio. Cek audio. Oke, bagus. Cecilia? Cek audio. Oke, bagus. Nah, nampaknya ini audio kalian sudah bagus semua, suaranya sudah bisa terdengar. Dan perlu juga Ibu sampaikan, nanti ketika ada siswa atau kalian mau memberikan jawaban atau mau bertanya, silakan mikrofonnya atau kameranya itu diaktifkan. Dan apabila tidak ingin bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya, mohon mikrofon dan kameranya itu dinonaktifkan atau di-mute. Kalian juga perlu siapkan alat tulis nanti untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian temui dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, untuk lebih meningkatkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, kita lakukan tepuk PPK dulu ya. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Oke, mantap. Semoga
Dengan tepuk PPK ini, kalian bisa tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, meskipun pembelajaran kita daring, kita lakukan secara jarak jauh, namun Ibu harapkan kalian harus tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan. Nah, bila bepergian ingat pakai apa, Nana? Pakai masker, kemudian ingat mencuci tangan, dan jaga jarak dalam berinteraksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat kita mempelajari materi apa? Globalisasi. Ya, kita belajar tentang bentuk globalisasi. Nah, sekarang di antara kalian, siapa yang bisa memberikan contoh bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. HP. Contohnya apa, Nopi? HP. Ya, jadi Nopi tadi menyampaikan bentuk globalisasi itu contohnya HP. Ada lagi yang lain? Ya, Febia, silakan. Yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti Facebook, Telegram, dan email. Ya, nah, jadi Febia tadi menambahkan bahwa handphone yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti Facebook, email, itu bisa mempercepat proses dari berkomunikasi. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, apa kira-kira dampak dari penggunaan HP tersebut? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Ya, Bu. Dampak komunikasi kita cepat dan dapat negatif yang digunakan main game sehingga bisa menjadi kecanduan. Oke, bagus ya Desi ya. Tadi Desi mengatakan bahwa salah satu dampak dari penggunaan HP tersebut adalah untuk memperlancar atau mempermudah kita dalam berkomunikasi. Selain itu juga ini bisa berdampak negatif. Ya, misalnya kita gunakan untuk main game sehingga menimbulkan ya kecanduan. Nah, jadi materi yang sekarang kita bahas itu sudah terkait dengan materi minggu lalu, yaitu tentang dampak globalisasi. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini adalah siswa dapat menganalisis dampak positif globalisasi dengan globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan benar, menyajikan hasil analisis mengenai dampak positif globalisasi dengan benar, menyaji dampak negatif globalisasi dengan benar, menyajikan hasil analisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan benar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Oke, kalau sudah. Nah, nanti dalam pembelajaran yang sekarang kita lakukan, Ibu akan terapkan metode diskusi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi. Kalian masih ingat siapa saja nama anggota kelompoknya? Masih. Oke, masih ya? Ya, sekarang Ibu ingatkan untuk nama ketua kelompoknya saja. Untuk kelompok 1 itu Desi, 2 Cynthia, 3 Derestiti, 4 Ayu Febia, kelima Manik, dan yang keenam Septi. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Sudah ya?
Sudah. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan ya video tentang dampak globalisasi. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kalian amati dari tayangan video tadi, kira-kira pertanyaan apa ya yang muncul dari kalian terkait dengan video tadi? Yuk, anak-anak, siapa yang bisa? Lain? Saya, Bu. Ya, silakan Eri. Bagaimana pengaruh negatif globalisasi? Bagaimana pengaruh negatif globalisasi? Oke, good. Yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Yulika. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di era globalisasi? Ya, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di era globalisasi? Bagus sekali, Yulika. Nah, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan kalian nanti, itu Ibu akan tampilkan ya PowerPoint, silakan kalian simak dan amati dengan baik. Nah, silakan kalian amati gambar ini dengan baik. Nah, gambar ini menunjukkan adanya dampak globalisasi yang sering kalian temui di masyarakat. Nah, dampak globalisasi kalau dilihat dari dampaknya itu ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, yang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, silakan sambil kalian amati gambar. Nah, di sana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Nah, teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, silakan anak-anak perhatikan dengan baik gambar yang Ibu tampilkan. Nah, dari apa yang kalian amati di gambar, apa yang bisa kalian sampaikan terkait dengan dampak globalisasi? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Saya, Bu. Dampak globalisasi ekonomi, adanya investasi, pasar modal, dan kerjasama ekonomi. Ya, bagus sekali ya. Jadi dari gambar ini nampak adanya investasi modal. Nah, mungkin kalian bisa lihat dari gambar ini ya. Nah, di sini ada merah putih, kemudian ada lambang ya atau simbol salah satu mata uang. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada orang berjabat tangan yang melambangkan kerjasama. Nah, jadi kalau dilihat dari dampak globalisasi, ini sebagai salah satu dampak globalisasi terhadap perekonomian suatu negara yang semakin meningkat. Nah, globalisasi ekonomi nampak dari bidang perdagangan, produksi, investasi, pasar modal, dan pasar kerja, serta adanya kerjasama ekonomi. Nah, silakan anak-anak perhatikan kembali gambar yang Ibu tampilkan. Apa yang bisa kalian sampaikan terkait dengan gambar yang ditampilkan itu tentang dampak globalisasi? Ya, anak-anak? Ya, silakan. Saya, Bu. Apa yang akan sampaikan terkait dengan gambar ini? Ya, silakan. Dampak komunikasi ekonomi. Dampak globalisasi komunikasi yang menyebabkan kita semakin cepat untuk berkomunikasi.
untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi dari gambar ini nampak adanya globalisasi di bidang komunikasi, yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, media yang digunakan untuk berkomunikasi saat ini ya sudah modern. Di antaranya dengan menggunakan surat elektronik, kalian lihat di gambar ini ya, ada internet, ada telepon, media jejaring sosial, dan lain sebagainya. Di mana cara komunikasi ini dianggap lebih cepat dan lebih murah. Nah, dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan, sehingga lebih disukai oleh masyarakat. Nah, silakan anak-anak, perhatikan lagi. Ini adalah mengenai dampak negatif globalisasi, yaitu ada munculnya westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang sedikit. Ayo, apa itu westernisasi? Ya, silakan. Gaya barat-baratan. Gaya hidup baratan. Ya, bagus. Nah, westernisasi itu adalah suatu perbuatan seseorang yang meniru atau melakukan aktivitas kebaikan. Nah, dan yang kedua itu ada demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Misalnya itu ada pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Nah, silakan kalian perhatikan. Ini adalah salah satu gambar yang menunjuk adanya dampak negatif globalisasi, yaitu munculnya kriminalitas. Anak-anak, kalau dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, kira-kira bentuk kriminal. Ayo anak-anak, apa ini? Penjamretan. Ya, ini adalah penjamretan. Ya, bagus. Lagi sebelahnya? Pembobolan mesin ATM. Ya, pembobolan mesin ATM. Sekarang, kriminalitas itu juga disebut sebagai segala tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan yang semakin bervariasi seiring dengan perkembangan di era global ini. Nah, nanti sebagai tugas kelompok, kalian ditugaskan untuk mengerjakan LKPD, di mana LKPD-nya itu akan dibagikan di WA. Kemudian lagi sebentar juga Ibu tampilkan. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis gambar yang ditampilkan terkait dengan dampak globalisasi. Kemudian yang kedua, mencermati isi artikel yang disajikan, kemudian menganalisis dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi agar nilai budaya tetap lestari. Sebagai penilaian aspek pengetahuan, nanti di akhir kegiatan kalian ditugaskan ya untuk mengerjakan soal, di mana soal ini akan dikirimkan lewat Google Form yang linknya dikirim ke WA. Nah, silakan nanti kalian mengklik link tersebut untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Nah, bagaimana anak-anak? Dari apa yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Oke, berarti sudah jelas ya? Nah, baik kalau sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan lanjutkan dan tampilkan LKPD dari apa yang harus kalian kerjakan nanti di kegiatan diskusi. Nah, yang pertama di sini, nah, sudah kelihatan ya LKPD-nya ya? Ya. Oke, kalau sudah. Nah, yang pertama ingat isi identitas, yaitu nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, kemudian kalian cermati dari petunjuk dan langkah pengerjaan LKPD. Yang pertama itu teman kelompoknya, kemudian analisis gambar tersebut. Nah, kemudian yang kedua, itu kalian nanti disajikan artikel, kalian cermati isi artikel tersebut. Nah, kalian analisis
berkaitan dengan dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dan kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan, kemudian memfoto hasil kerja LKPD dan mengirimkannya ke WA Group sebagai bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan LKPD. Nah, tugas yang pertama, kalian amati gambar ini dengan baik, kemudian kalian analisis berdasarkan dampak globalisasi. Makanya gambar 1, itu termasuk dampak globalisasi apa? Berikan deskripsinya. Nah, untuk yang kedua, kalian baca artikel ini dengan cermat, kemudian lihat analisis, kemudian kalian tulis tanggapannya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas apa yang harus kalian kerjakan? Sudah. Nah, baik, kalau sudah, nah, silakan kalian nanti diskusikan bersama kelompoknya. Dalam pengerjaan LKPD, kalian bisa mencari informasi ya ada di buku paket atau di modul yang sudah Ibu bagikan di WA. Kemudian bisa juga mencari di sumber internet atau buku-buku lain yang menyangkut tentang materi dampak globalisasi. Nah, untuk kegiatan diskusi, silakan kalian lakukan diskusi di WA grup kelompok masing-masing. Nah, Ibu minta semua anggota kelompok ikut aktif untuk berpendapat di WA. Nah, di mana waktu untuk berdiskusi, Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah 30 menit atau kalian sudah selesai berdiskusi, kita gabung lagi di Meet. Ya, dengan mengklik link yang sama. Dan seperti pada awal kalian masuk tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian lakukan diskusi. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, selamat berdiskusi. Teman-teman, untuk permasalahan nomor 2, saya dapat di internet. Ini linknya, saya kirim. Coba dilihat ya. Gambar nomor 3 memperlihatkan dampak negatif globalisasi, muncul sikap individualisme yang Saya dapat dari internet dan modul gambar nomor 4 termasuk dampak positif yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi dengan pembelian tiket pesawat secara online. Di internet, ini linknya akan saya kirimkan. Saya setuju. Terus gambar nomor 3 menunjukkan dapat negatif munculnya sikap individualisme yang semakin tinggi. Saya setuju apa ini. Lantas bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi? Kita harus menyaring dan memilah setiap budaya yang masuk ke negara kita yang disesuaikan dengan budaya bangsa. Gambar nomor 3 memperlihatkan dampak negatif meningkatnya sikap individualisme. Saya sependapat dengan Dewi. Kita harus tetap menyaring setiap budaya yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan nilai budaya bangsa, mempelajari budaya daerah dan cinta produk dalam negeri. Ya.
Nah, silakan siapa yang mau mempresentasikan pertama? Untuk ini yang pertama dulu ya, untuk gambar 1 dan gambar 2. Oke, silakan. Desi. Saya, Bu. Ya, silakan Desi dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kami, untuk gambar nomor 1 memperlihatkan dampak globalisasi yaitu westernasi yang terlihat dari gaya rambut dan gaya serta hidup konsumsi. Gambar nomor 2 memperlihatkan dampak positif globalisasi yaitu perkembangan komunikasi dan keterbukaan informasi melalui pembelajaran digital. Iya, bagus sekali ya. Desi tadi menyatakan bahwa untuk gambar nomor 1 itu mencerminkan adanya dampak negatif, yaitu munculnya westernisasi dari gaya rambut, gaya berpakaian. Kemudian gambar nomor 2 itu adanya dampak positif, yaitu memperlihatkan adanya kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, sekarang untuk gambar yang nomor 3 dan nomor 4. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Gambar 3 memperlihatkan dampak globalisasi yaitu munculnya individualisme semakin tinggi. Dari gambar terlihat orang yang awalnya secara Ya. bisa melakukan pekerjaan sendiri. Dan tidak lagi gotong royong. Gambar nomor 4 memperlihatkan dampak positif globalisasi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang memanfaatkan teknologi internet dan dalam menjual tiket pesawat secara online. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk Septi anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk Septi. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Septi tadi, bahwa gambar nomor 3 itu memperlihatkan dampak negatif globalisasi, yaitu meningkatnya individualisme yang semakin tinggi. Ya, kalian amati di gambar, di sana nampak adanya penemuan mesin pembajak sawah, sehingga para petani tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain untuk membajak sawahnya, karena dia sudah bisa melakukannya sendiri. Nah, sekarang untuk permasalahan kedua, yaitu tentang analisis artikel. Ayo, anak-anak, siapa yang bisa mengungkapkan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan analisis artikel? Ayo, anak-anak, siapa yang bisa? Nah, perlu Ibu sampaikan di sini ya, Ibu nilai keaktifan kalian ini. Nah, siapa yang aktif mengungkapkan pendapat, siapa yang aktif bertanya, di sini Ibu catat. Nah, jadi Ibu harapkan semua anak itu aktif. Ya? Ayo anak-anak, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Oke, ya Febia, silakan. Berdasarkan diskusi dengan bahwa dampak global terhadap kehidupan Indonesia, yaitu dampak positif kita mengetahui kebudayaan negara lain, informasi teknologi yang semakin berkembang, namun akan berdampak negatif sebagai aman bagi bangsa kita, karena globalisasi dan mengabaikan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Anak-anak zaman sekarang mudah untuk memainkan permainan tradisional ke barat sehingga mendeteksi terkikisnya nilai lokal Indonesia. Ya, sudah Febia? Sudah ya, nampaknya mungkin karena jaringan ya, jadi suaranya terdengar sama Ibu itu masih terputus-putus. Ya maklum karena jaringan mungkin kurang stabil hari ini. Nah, siapa yang bisa menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Febia tadi terkait dengan analisis isi artikel? Saya, Bu. Iya, Cynthia. Silakan, Cynthia. Turun dapat ya, bahwa kita harus
menyaring budaya asing yang asal kita dan disesuaikan dengan tradisi budaya bangsa, mencintai bangsa sendiri. Ya, jadi Cynthia tadi dia menambahkan bahwa bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi. Bahwa dia menyampaikan bahwa sikapnya harus ya menyaring setiap kebudayaan yang masuk ke negara kita, kemudian kita sesuaikan dengan nilai budaya bangsa agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa kita, sehingga budaya kita tetap lestari. Dah bagus sekali ya. Nah, sekarang berdasarkan dari apa ya, apa yang sudah kalian pelajari tadi, kalian diskusikan tadi, nah terkait dengan permasalahan yang ada dalam lembar kerja, siapa yang bisa mengungkapkan atau merefleksikan dari hasil pemecahan permasalahan yang tadi kalian sudah diskusikan? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Febia, Saya, Bu. silakan. Silakan Febia. Ya, dengan sejahtera seperti dari bahasa daerah dan nasional dengan permainan tradisional serta tetap mencintai produk dalam negeri. Ya, bagus ya. Jadi tadi si Febia mengatakan bahwa apa yang bisa disampaikan, nah yang dia bisa sampaikan tadi itu adalah bahwa dalam artikel itu ya untuk tetap menjaga nilai budaya bangsa ya salah satunya dengan mencintai produk dalam negeri, kemudian melestarikan permainan tradisional sehingga hal itu tidak punah. Yang menjadi warisan dari leluhur atau budaya bangsa kita. Nah, sekarang dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian diskusikan tadi, sudah kalian tulis di LKPD, Ibu minta nanti difoto LKPD itu kemudian dikirim ke WA. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Ya? Nah, bagaimana kesan kalian untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Nah, meskipun tadi mungkin kendala yang kita alami di sini adalah jaringan ya. Ya mungkin kurang bersahabat, ya mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya jaringan bisa lebih bersahabat lagi. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini? Ayo anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Iya, silakan Ratna. Saya dampak positif globalisasi yaitu perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi semakin dan berkembang negatif munculnya demokratisasi kenakalan munculnya aktivisme yang semakin tinggi. Sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi, kita harus tetap menyaring dan mengolah masuk ke negara kita yang disusun daya bangsa. Oke, bagus. Terima kasih ya Ratna. Jadi tadi Ratna Manggali sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu pertegas kembali bahwa yang bisa kita simpulkan, pertama itu tentang dampak positif globalisasi. Itu dampak positifnya diantaranya meningkatnya efektivitas dan efisiensi, kemudian meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya taraf hidup kehidupan masyarakat, kemudian kebudayaan kita semakin mudah dikenal oleh dunia atau negara lain. Sedangkan dampak negatifnya, ya diantaranya munculnya budaya westernisasi, kriminalitas, kemudian ada demoralisasi, pencemaran lingkungan, kemudian meningkatnya
sikap hidup individualisme yang semakin tinggi. Nah, jadi salam salut Ibu berikan kepada siswa yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, yaitu ada Ratna, kemudian ada Febia, Cynthia, kemudian Susan, Mane, dan yang lainnya. Kemudian bagi yang siswa yang merasa masih kurang aktif dalam kegiatan ini, Ibu harapkan dalam kegiatan selanjutnya keaktifannya mohon lebih ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ya? Nah, sudah jelas ya apa yang Ibu sampaikan? Sudah. Nah, baik kalau sudah. Sudah. Ya. Nah, baik kalau sudah. Nah, lagi sekali ini sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu tanya dulu, siapa yang bisa memberikan kesan dan makna pembelajaran kita hari ini? Ayo anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesan dan makna pembelajaran kita hari ini? Ya, Mane. Ya, silakan Mane. Saya Bu. Kesan pembelajaran hari ini sudah bagus. Saya sudah bisa memahami tentang logistik dan motif globalisasi dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi. Ya, bagus ya. Apa yang disampaikan Mane tadi, bahwa kesannya katanya pembelajaran hari ini sudah bagus, sudah bisa memahami tentang dampak globalisasi, dampak positif. Nah, untuk penilaian aspek pengetahuan, seperti tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa di akhir kegiatan ini nanti Ibu berikan soal di Google Form, di mana soal ini sudah Ibu kirim di WA. Silakan kalian klik link, link soal itu. Kemudian pesan moral yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini, bahwa globalisasi itu pasti akan memberikan dampak positif, akan memberikan dampak negatif. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya, kita harus tetap menyaring setiap budaya yang masuk ke negara kita. Kita harus memilah mana yang harus kita turuti, mana yang harus kita hindari. Dan yang terpenting, kalian harus tetap mencintai budaya kita sendiri. Nah, meskipun pembelajaran kita ini ya, seperti sekarang ya jarak jauh, kalian harus tetap ya semangat belajar. Dan yang terpenting itu adalah jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti kalian pelajari ya. Kita masih punya satu subpokok bahasan sebelum PAS, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi. Setelah itu kalian pelajari semua materi bab 1 dan bab 2 untuk persiapan PAS. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Sudah. Nah, baik kalau sudah. Sudah. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami dan kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk doa, Ibu minta Cynthia. Silakan Cynthia dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih ya Cynthia. Jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup. Om Santi 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 Om.